Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hewan-hewan yang boleh dimakan, dan juga bagian-bagian tertentu yang berkhasiat bagi kaum laki-laki untuk menyenangkan istri. Berdasarkan Al-Quran dan ijma ulama, bahwa bahimatul anam atau binatang ternak, yang meliputi unta, sapi, kambing, dan semua jenisnya hukumnya adalah halal. Selain itu dagingnya baik, enak, tidak kotor. Selain halal dan enak, beberapa hewan ternak ini banyak sekali manfaatnya, yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Beberapa kegunaan dan manfaat yang bisa diambil dan juga bisa dipertimbangkan untuk orang yang membutuhkan. Bisa juga sebagai obat, atau memberikan solusi untuk yang mengalami berbagai macam keluhan. Yang pertama, unta adalah jenis binatang menyusui, umumnya hidup di padang pasir, memiliki punuk 1 atau 2. Unta memakan tumbuh-tumbuhan. Tradisi orang Arab, ketika makan besar atau menjamu tamunya yakni unta utuh yang sudah disembelih dan dibersihkan, lalu dilumuri dengan bumbu-bumbu khas Timur Tengah kemudian dipanggang, baik itu tertutup maupun terbuka, dalam cara memanggangnya. Kemudian setelah matang, ditempatkan dalam satu wadah yang ada nasinya dan sayurannya, lalu mereka makan secara bersama-sama. Kebanyakan porsi hidangan adalah besar. Adapun manfaat mengkonsumsi daging unta diantaranya, menambah gairah keharmonisan suami dan istri karena dipercaya dagingnya, untuk menambah stamina jika rutin memakannya. Dapat menawarkan racun, dengan cara disiram atau dialiri susu unta, menyembuhkan sakit gigi, dengan cara berkumur dengan susu unta. Dapat menghentikan pendarahan, yakni bulu unta dibakar, kemudian serbuknya ditaburkan pada daerah yang terkena luka. Mungkin agak kesulitan bagi kita untuk mencari daging unta, meskipun ada, dimungkinkan harganya relatif mahal. Tetapi jangan khawatir Sobat Setia. Ada pembahasan hewan lagi, yang manfaatnya juga tidak kalah dengan daging unta. Dan banyak ditemui maupun dikonsumsi, selama kita mau mencari dan berusaha. Selanjutnya ada hewan sapi. Adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Sapi adalah binatang ternak, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan serta menyusui juga. Baik itu sapi jantan maupun sapi betina, hukumnya sama. Sering kita jumpai di pasar, maupun di tempat-tempat peternakan, dan banyak diolah untuk dijadikan hidangan sendiri, maupun dijual halayak ramai. Dagingnya dapat menambah stamina seseorang, adapun manfaat yang mungkin sobat tidak mengetahui, di antaranya. Obat stamina bagi kaum laki-laki, dengan cara buah dakarnya sapi jantan dikeringkan, lalu setelah kering dihaluskan. Kemudian serbuknya diminum, dapat menjadikan manfaat bagi laki-laki, khususnya yang sudah berumah tangga. Dapat memutihkan gigi, dengan cara mata kaki sapi diambil dan dibakar, kemudian menjadi abu, setelahnya dijadikan untuk menggosok gigi. Kemudian ada lagi, ketika sapi jantan mengawini sapi betina, lalu sapi jantan kencing di tempat area tersebut, jika diambil sebagian tanahnya dikencingi tadi, lalu dioleskan pada kemaluan, zakar, laki-laki, maka yang terjadi sekitar kuat syahwatnya. Wallahu alam bisyawab. Hal ini bisa jadi pertimbangan untuk kaum laki-laki, yang ingin membahagiakan pasangannya yang sudah berumah tangga. Adapun manfaat-manfaat yang lainnya. Kita diwajibkan untuk berusaha dan berdoa, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada lagi, hewan yang jika diambil bagian tertentunya memiliki manfaat. Yakni, banteng atau sapi liar. Adalah termasuk bahimatul anam atau binatang ternak, sama-sama pemakan tumbuh-tumbuhan, tapi mempunyai sifat yang liar. Pada umumnya, hidup di padang rumput yang luas maupun di hutan. Memiliki tanduk dan mempunyai karakter bentuk yang besar.
Adapun, jarang di sekitar kita untuk menemui hewan ini, dimungkinkan hanya ada di beberapa tempat, atau peternakan-peternakan tertentu. Adapun khasiat atau manfaat yang diberikan untuk kita, dari mulai dagingnya, sampai ke bagian-bagian yang lainnya. Di antaranya, dapat menolak binatang buas, dengan cara membawa tanduk banteng, dipercaya dapat menjauhkannya. Dapat mengobati lumpuh, atau mati sebagian dalam istilah Jawa, separoh. Dengan cara memakan sumsum, atau otak banteng, dengan niat dan ikhtiar, memohon kepada Allah supaya penyakitnya dapat sembuh. Banyak di sekitar kita, yang mengalami kelumpuhan, dalam istilah medis adalah penyakit stroke. Ada yang sebagian maupun yang seluruhnya. Sobat, setidaknya kita mengetahui, apa saja yang kita makan atau konsumsi sehari-hari, yang telah diajarkan dan dianjurkan menurut Islam. Insya Allah tubuh kita dan organ-organ yang lainnya, dapat menerima dengan baik sesuai hukum Islam. Dengan makanan-makanan yang halal, yang diperoleh dengan cara yang benar, dan mengetahui apa-apa saja, yang menjadi larangannya. Berikutnya sebagai obat sakit gigi, yakni dengan cara tanduk banteng dibakar, lalu dihaluskan, kemudian serbuknya ditaburkan pada gigi yang sakit. Kebanyakan dari kita kalau mengalami sakit gigi, larinya ke dokter ataupun obat yang dijual di apotek. Kalau ada obat alami seperti ini, bisa dipertimbangkan untuk jangka ke depannya, tidak ada salahnya untuk dicoba. Manfaat yang terakhir adalah, obat kaum laki-laki. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan dari mulai daging unta, sapi dan banteng ini secara alami, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Yakni dengan cara, tanduk banteng dibakar, lalu dihaluskan, kemudian serbuknya diminum, untuk menambah keharmonisan dalam pasangan suami istri. Bagi yang mempunyai keluhan-keluhan, dan apa yang sudah dijabarkan ini, semoga bisa menjadi tolak ukur, atau pertimbangan-pertimbangan bagi kita semua. Kalau ada cara yang alami, dan banyak kita jumpai dan didapatkan dengan mudah, setidaknya kita bisa berpikir, lebih ke depan tidak tergantung dengan obat-obatan. Dalam hal, yang berhubungan dengan kimia dan yang lainnya. Jika sobat mempunyai pengalaman, atau hal semacamnya bisa masukkan komentar dan berbagi. Jika sumber referensi ini membuat sobat bingung, atau mungkin kurang dipahami, bisa tanyakan pada orang-orang tua zaman dahulu, atau mungkin orang yang lebih mengerti dan tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.